Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Azwa Garden. Kali ini kita akan update kondisi dari anggur Everest yang kita upload pada 9 hari yang lalu, dimana pada waktu itu anggur Everest ini dalam fase polinasi atau penyerbukan. Dan untuk treatment selanjutnya kita akan melakukan penjarangan pada beri anggur Everest ini. Seperti yang terlihat, saya sedang melakukan penjarangan dan membuang beri-beri yang kecil, karena beri-beri yang kecil tidak akan mampu mengejar ya. Kita akan sisakan beri yang ukurannya sama atau rata, supaya tandan anggur terlihat lebih cantik dan bagus. Karena beri yang kecil tidak mungkin bisa mengejar ya, dan akan menghambat dari beri-beri yang bagus. Kita juga akan membuang beri-beri yang mengarah ke atas dan juga yang mengarah ke dalam. Nah, ini bentuk tandannya alhamdulillah bagus sekali. Ini 7 hari setelah fase polinasi selesai dan terlihat cukup bagus dan sehat. Berinya cukup merata dalam segi ukuran, walaupun dalam beberapa hari kemarin setelah fase polinasi atau penyerbukan terjadi hujan ya. Beberapa hari kemarin diguyur hujan lebat, tapi memang menurut saya anggur Everest ini cukup tahan terhadap hujan dan juga kondisi lembab. Nah, ini kita kurangi, kita buang sambil kita bersihkan ya. Nah, ini yang mengarah ke dalam kita buang, sehingga nanti tandan dari anggur Everest ini akan terlihat bagus dan estetik. Menurut saya perkembangan dari beri anggur Everest ini cukup cepat ya, dan juga sangat baik sekali. Hal ini tentu saja dikarenakan kita melakukan treatmentnya, beberapa perawatan dan treatment, sehingga menghasilkan beri yang bagus dan tandan yang bagus. Nah, ini salah satunya adalah kita harus melakukan axle break ya, di daun ke-15. Beberapa cabang yang lain sudah saya lakukan axle break di beberapa hari yang lalu, dan ini belum, karena belum mencapai daun ke-15. Setelah mencapai daun ke-15 dari beri, kita akan lakukan axle break atau penghentian di ujung. Selain itu, tunas air juga disisakan satu daunnya di axle break juga. Semua tunas air disisakan satu daun di 5 tunas terujung, sedangkan 10 tunas sebelumnya kita bersihkan total ya. Dan ini terlihat berinya sehat, bersih, dan sulurnya juga diusahakan untuk dibuang ya. Dicek semua sulur untuk dibuang, karena hanya akan menyedot nutrisi dan mengurangi nanti nutrisi yang akan didistribusikan ke beri. Ini sulurnya dibuang, kemudian tunas-tunas air di 5 terujung disisakan satu daun. Ini belum dipotong. Tunas air seperti ini jangan dibiarkan ya. Jadi tunas air seperti ini harus dipotong dan sisakan satu daun. Kenapa kita harus melakukan axle break dan melakukan pembersihan kepada tunas-tunas air? Ini harus dilakukan agar nutrisi atau energi hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh daun akan fokus didistribusikan ke beri, sehingga proses pembesaran beri akan lebih cepat dan lebih baik. Dan ini juga akan menambah kesehatan dari beri dan juga pohon anggur kita, karena tidak terlalu lembab apalagi di musim hujan seperti ini. Ini ujungnya kita batasi semua. Di saat anggur beri set seperti ini, hal ini harus dilakukan dan wajib dilakukan. Jika tidak, maka hasil dari tandan anggur dan beri anggur tidak akan maksimal. Jadi axle break wajib dilakukan.
Jadi ada dua perawatan atau perlakuan pohon anggur di saat pohon anggur selesai dalam fase polinasi atau penyerbukan, yaitu yang pertama adalah membuang beri-beri anggur yang tidak bagus, yang kecil, dan kemudian beri anggur yang mengarah ke dalam dan ke atas, sehingga nanti tandan anggur akan terlihat lebih bagus dan estetik. Dan juga nantinya bahwa buah-buah anggur nanti tidak akan berdesakan, dan biasanya jika bunga anggur terlalu berdesakan maka akan menyebabkan crack pada buah anggur. Yang kedua adalah melakukan axle break atau pembatasan pada tunas-tunas air dan juga di ujung tersier, yakni 15 daun dari beri. Jika ini sudah dilakukan dan terus secara rutin dilakukan, maka saya yakin bahwa perkembangan beri anggur akan cepat, baik itu dalam pembesaran maupun nanti dalam ketahanan terhadap penyakit dan jamur. Selain melakukan dua treatment atau dua cara perawatan yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya juga memeriksa setiap ketiak-ketiak daun ataupun di pangkal-pangkal tunas. Yang biasanya di pangkal tunas ataupun di ketiak daun ini sering bersembunyi kutu-kutu, terutama kutu putih yang nanti yang akan menghisap nutrisi dan energi dari pohon anggur kita. Jadi biasakan untuk rutin memeriksa di setiap ketiak daun dan pangkal tunas untuk dibersihkan supaya tidak ada kutu-kutu yang menempel, baik itu kutu perisai maupun kutu putih, sehingga kesehatan anggur kita tetap terjaga. Baik, mungkin cukup hanya ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bukan maksud menggurui, tapi hanya berbagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.